mengikuti acara inti sebentar, yaitu pemaparan topik yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad. Tapi terlebih dahulu baiklah saya akan bacakan susunan acaranya pada siang hari ini. Insya Allah acara pertama sebentar pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan topik, yang keempat penutup, dan yang kelima istirahat. Bapak Ibu yang saya hormati dan semuanya, baiklah kita melangkah ke acara yang pertama, yaitu pembukaan, dan saya mengajak kepada seluruh anggota komunitas Gisbar SMP Negeri Bulukumba, mari kita membuka kegiatan ini dengan bersama-sama, membukanya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita membaca doanya kita masing-masing saja. Doa dimulai. Doa selesai. Acara kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Bulukumba. Dengan ini disilahkan dimohon. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Bapak Guru SMP Negeri 12 Bulukumba, yang saya hormati Bapak Muhammad Daniel selaku pemateri sekaligus calon guru penggerak SMP Negeri 12 Bulukumba. Rekan-rekan guru yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hari ini dapat terlaksana dengan baik dengan kegiatan asesmen maupun dengan kegiatan diseminasi disiplin positif. Kita patut bersyukur karena masih diberi kekuatan dan kesehatan. Terima kasih kepada teman-teman yang dapat meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi disiplin positif ini, di mana tadi teman-teman mengawas dalam hal asesmen kelas 7 dengan kelas 8. Perlu kami ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa menyangkut dengan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan oleh manajemen BOS, tapi segala sesuatunya termasuk mulai dari absen maupun dengan dokumentasi, saya minta tolong kerjasamanya teman-teman. Selasa saya minta teman-teman, alhamdulillah saya lihat semuanya berpakaian kumpul. Ini salah satu bentuk dukungan terhadap kepada kegiatan kita hari ini. Saya minta juga kepada Sultan, siapapun yang dokumentasi, mungkin ini bisa juga di-share ke grup yang satu yang bisa dibaca oleh pengawas pembina, karena ini adalah kegiatan kelompok belajar kelompok kita di SMP Negeri 12 Bulukumba. Ini yang sempat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama tak semua demi peningkatan kualitas. Intinya atas kesediaannya untuk hadir di acara diseminasi ini. Mudah-mudahan bahwa dengan selesainya sebentar acara ini kita dapat mengambil makna tersendiri dari topik yang kita bahas. Sebelum saya memaparkan materinya, saya sampaikan Bapak Ibu bahwa ini merupakan aksi
aksi nyata saya di modul 1.4 budaya positif. Aksi nyata ini harus didokumentasikan video minimal 60 menit dan dihadiri oleh komunitas praktisi sekolah sebanyak 10 peserta minimal. Mungkin itu adalah kategori penilaian atau rubrik dari penilai aksi nyata. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Baik, di beberapa atau setiap acara guru penggerak maupun di PMM selalu ada salam dan bahagia. Itu merupakan motto bagi kita semua guru di seluruh Indonesia untuk saling menyapa dan saling memberikan dorongan atau semangat untuk bahagia menjalankan tugas-tugas kita selaku pendidik. Sebelum kita masuk, ada pertanyaan pemantik yang mungkin bisa kita jawab bersama-sama. Saya akan mempersilahkan beberapa di antara kita. Kesepakatan kelas kalau tidak salah ya, di PMM kesepakatan kelas. Ya, jadi sebentar itu ada juga topik yang berhubungan dengan kesepakatan kelas karena dia memang bagian dari budaya positif. Pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju disiplinkan anak? Saya minta dengan apalagi bukan rela. Ada yang mau? Ya silakan Mas Wadi. Untuk nomor 1 tidak setuju. Alasannya Pak? Alasannya karena memberi hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak, yaitu artinya karena setiap manusia itu pasti mempunyai kelemahan dan hukuman tidak menjamin bahwa anak-anak itu dapat disiplin. Mungkin itu Pak. Pak, dari jawaban Pak Suari tentang tidak akan mendisiplinkan anak. Mungkin teman yang lain, rekan yang lain ada? Ya, jadi terima kasih. Jadi saya langsung saja Pak. Kalau saya pikir bahwa saya setuju kalau diberikan hukuman. Ya, tapi sifatnya hukuman itu terlalu mendidik misalnya. Ya. Ya. Kenapa saya katakan kalau tidak ada hukuman, ya, tidak ada hukuman, tidak ada sanksi, seolah-olah anak-anak itu seenaknya saja, ya, seenaknya saja. Jadi seharusnya harus diberikan hukuman, ya. Segera. Jenis konsekuensi yang ada di sekolah itu dilaksanakan oleh guru untuk menertibkan peserta didik atau murid. Mungkin ada dari rekan-rekan perempuan menjawab 2 atau 3. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca itu tadi barangkali Pak ya, yang dimaksudkan oleh Pak Hasanuddin bahwa hukuman yang bersifat positif bisa. Kemudian bagaimana kalau poin nomor 3 ini? Ada yang bisa mengutarakan pendapatnya. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau murid. Ingat yang lalu di hari Selasa kemarin, Senin kemarin kita ada penghargaan, ya. Nah, apakah Bapak Ibu yakin bahwa dengan penghargaan itu bisa membangkitkan atau meningkatkan motivasi anak kita? Ya, ada yang bisa. Dengan penghargaan kepada anak berupa hadiah, maka itu akan meningkatkan motivasi untuk belajar yang lebih giat lagi. Itu menurut saya. Langsung ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini saya pernah lakukan di kelas berapa ya? Kelas 72. Ya, ini kan di siapa lagi itu? Fadil Revan Putra. Saya kan dia kan main. Terus saya bilang, kalau ada yang jawab ini cepat, saya kasih uang 5.000. Oh, ternyata cepat sekali bekerja. Jadi memberikan hadiah atau motivasi kepada anak-anak
memang dapat memotivasi belajar anak. Ya, itu terima kasih. Baik. Kalau menurut saya bahwa memberi penghargaan tidak meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak meningkatkan. Alasannya Pak? Alasannya Pak, mungkin pada saat kita memberikan hadiah atau penghargaan, mungkin hari itu bersemangat, tetapi hari-hari berikutnya dia tidak akan bersemangat lagi Pak, karena kita tidak memberikan lagi penghargaan itu. Iya. Dan kemudian anak-anak juga dia tidak punya semangat lagi untuk belajar ketika kita tidak memberikan sebuah penghargaan, dan itu hanya sejenak Pak, mungkin hari ini saja, dan dia hanya sementara, dan itu tidak akan dikenang sepanjang masa. Iya, mungkin seperti itu Pak. Ada lagi? Jadi kalau menurut pribadi saya, memberi penghargaan terhadap anak itu, kalau menurut saya meningkatkan motivasi. Kenapa demikian? Karena ada target, ada sesuatu yang ditargetkan untuk mencapai. Misalnya ranking 1 seperti kemarin di waktu ini, kemarin ada diberikan ranking 1 sampai ranking 3 itu. Jadi anak ada motivasi anak untuk belajar. Anak-anak yang lain pun ikut begitu, supaya artinya peringkatnya nanti bisa capai. Jadi kalau berlomba seperti itu. Jadi kalau menurut saya diberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi pelajaran. Terima kasih. Itulah kenapa ini sering muncul di materi ini, pertanyaan pematik ini. Iya. Pertanyaan pematik ini. Ketiga-tiganya ini sering dipertanyakan di beberapa kumpul ataupun komunitas-komunitas yang berhubungan dengan disiplin positif atau budaya positif. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sebentar kita jawab sendiri, akan terjawab sendiri ya. Itu hanya mencocokkan pemahaman kita dengan sebenarnya yang bagaimana itu yang dikatakan disiplin. Begitu ya. Iya. Jadi kita tidak menghakimi. Sebelum saya lanjut begini, saya mau sampaikan Bapak Ibu bahwa termasuk juga Bapak Wakasih Kurikulum bahwa sumber bangsa di sini mendiseminasi, menyajikan apalagi pengimbasan itu bukan karena saya pintar, bukan sama sekali tidak, tetapi itu merupakan awal dari gerakan guru penggerak untuk mengimbas secara nyata di dalam komunitas belajar atau komunitas praktisi. Jadi kita di sini tidak menghakimi, tidak ada istilah menyalahkan, tetapi menyatukan persepsi atau tanggapan kita tentang suatu topik. Jadi sebentar seragam menjadi seragam itu pemahaman tentang topik ini. Yang kita seperti itu. Baik, kita lanjut. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi. Ini pasti sudah pernah ada yang dapati di BMM semua ya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya minta tolong kepada 2 orang secara sukarela ya untuk maju ke depan. Kita mau adakan ini. Bagaimana yang motivasi itu berasal dari mana sebenarnya? Ini kita ada permainannya dan sebentar akan terjawab sendiri itu motivasi ya. Bisa sukarela 2 orang, bisa perempuan, bisa laki-laki. Apakah Bapak membujuk, apakah Bapak sesuai metode Bapak lah, sehingga kepala itu bisa terbuka. Silakan coba. Terserah Bapak bagaimana caranya supaya terbuka itu, karena ini yakin betul tidak mau buka. Begini, saya ada tawaran pada ibu, kalau kepalanya dibuka saya kasih uang. Kepalanya saya kasih uang. Bagaimana? Kalau nominalnya banyak, satuin. Yakin?
begitu. Kalau saya paksa, Saya tidak mau dipaksa. kalau misalnya apa ya? Kalau saya ini Segala cara Pak, segala cara. Sebentar juga ada yang naik lagi, Ya. ada yang naik nanti Atau- kalau tidak berhasil. saya kasih saja pertanyaan. Ya. Ya, kalau bisa dijawab ya. Bagaimana kalau kita main push? Mau tidak? Yang kiri Pak. Tidak mau. Jawab pertanyaan. Bisa? Tebak-tebakan, tidak Atau mau. silakan saja. Bisa. Oke. Kalau saya tanya, Dan tidak bisa dijawab. dan tidak, Harus buka. ya, dan tidak bisa dijawab. Ini dibuka. Setuju tidak? Setuju. Oh, setuju. Oke saya. Oke saya kasih pertanyaan. Pak. Pak, 1M saya. Pak, 1M pakai hadiah. Ya, lanjut. Ya. Jadi pertanyaan saya apa ya mengenai pertanyaan saya kira-kira kalau Kalimantan Tengah itu ibu kotanya apa? Samarinda. Salah. Setelah menjawab itu, apakah biarpun salah mau benar, apakah ibu tetap mau membuka atau tetap mau menutup? Ada banyak perjanjian kan? Ada perjanjian Pak sebelumnya. Ada perjanjian. Ada Iya. perjanjian. Kalau saya tidak bisa jawab, saya membuka tangan saya. Iya. Oh iya. Jadi tetap diskusinya sekarang, Iya. Anda harus Membuka tangan. baik. Iya. Baik, terima kasih. Saya mau ganti lagi. Iya. Apakah Itu semuanya ilusi. Ilusi. Sekuat apapun kita membujuk itu anak untuk berubah, kalau dia memang tidak mau, tidak akan. Seperti Nureni tadi, dikasih uang 1M tidak mau, dikasih tebak-tebakan tidak mau, tapi tidak dicoba tadi sama apa nih? Tidak ada sama tang kiri. Cuma lagi coba tadi sama Iya. Iya, ilusi bahwa guru itu bisa mengajar murid. Ilusi bahwa bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, itu tidak, itu salah. Ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat, ternyata tidak. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa, itu tidak bisa. Buktinya tadi kan dipaksa bagaimanapun caranya, tetap dia tidak mau. Kenapa? Karena ada unsur motivasi yang berasal dari dalam diri. Siapa sebenarnya memiliki kontrol? Baik, menurut kedua versi ini, stimulus respon dengan teori kontrol atau teori pilihan, ada kasusnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Biasa kita berpikiran seperti ini, bahwa kita mencoba mengubah pikirannya orang, siswa tak mungkin supaya sama dengan kita. Nah, ternyata menurut teori pilihan atau teori kontrol, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu yang harusnya kita lakukan. Tidak dengan memaksanya untuk menyamakan pandangan kita dengan pandangan itu orang, pandangan itu orang. Ya, terus kasus kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini kadang kita, saya juga termasuk ya, karena kita sebelumnya tidak memahami baik budaya positif dan disiplin positif, sehingga kita masih yang dulu cara penanganannya, bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, harus dimaknai bahwa perilaku tersebut itu ada tujuannya. Bapak Ibu, apa sebenarnya makna disiplin itu? Nah, di sini saya meminta lagi ke teman-teman perempuan dulu barangkali, rekan perempuan siapa yang bisa? Apa itu disiplin? Kan biasa kita mendisiplinkan anak kan? Mendisiplinkan, saya juga biasa mendisiplinkan. Ya, ada boleh dulu. Itu di sini. Kalau menurut saya, disiplin itu adalah salah satu cara
yang dilakukan oleh seseorang atau murid untuk menjadi lebih baik. Artinya dapat mematuhi segala aturan yang ada yang sesuai diinginkan oleh pihak sekolah, guru dan pemerintah. Memenuhi segala aturan yang sudah ditetapkan. Memenuhi segala aturan. Ya. Ya. Pada umumnya kita sama ya, sama semua bersikap karena itulah pengetahuan kita tentang disiplin. Padahal sebenarnya disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Contoh, kata ini sering ada. Apa disiplin ilmu yang digeluti anak itu waktu universitas misalnya? Misal saya pendidikan biologi, itu disiplin ilmu saya. Kalau saya mau mendaftar di pemerintah, tentu saya menggunakan ijazah S1 saya sesuai dengan disiplin ilmu, sesuai dengan disiplin ilmu. Nah, di situ tadi biasa kita katakan apa disiplin ilmunya sesuai dengan bawa materi. Siapa tahu guru bahasa Inggris misalnya baru masuk bahasa Arab ya, nah, seperti itu kan tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Baik, makna asal dari kata ini berkolaborasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato, itu filsafat pendidikan. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun di dalam budaya kita seperti kita ini ritnya bahwa disiplin itu sering dikonotasikan dengan makna negatif, tidak disiplin. Mungkin yang kita maksud tidak patuh pada aturan. Padahal dia disiplin sebenarnya. Anak mau belajar sesuai dengan gayanya. Pada saat dia belajar sesuai dengan gayanya, berarti dia disiplin. Tetapi menurut Versita bahwa itu tidak disiplin. Nah, di sini kesenjangan yang menjadi gap di antara guru dengan siswa sehingga harus diluluskan. Iya, jangan sampai mengatakan bahwa dia tidak disiplin. Padahal sebenarnya anak itu sudah merasa bahwa dia sudah masuk pelajaran di otaknya tercerna dengan baik, belajarnya bagus dengan caranya. Nah, berhubungan dengan minat dan gaya belajar, ya, ada kemarin. Baik, seperti yang saya sampaikan kemarin waktu diskusi, yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Inilah nilai-nilai kebajikan universal, karena di beberapa versi itu untuk luar negeri ahli filsafat dan ahli pendidikannya juga beda. Tetapi untuk menyatukan nilai-nilai universal di Indonesia, kita ditetapkan itu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Beriman, selain beriman dia juga bertakwa, selain bertakwa dia juga berakhlak mulia. Dari di sini ada dari aspek dimensi pertama itu beriman, kemudian bertakwa, melaksanakan, kemudian bertindak sesuai dengan keyakinannya. Berarti ada 3 aspek di situ di dalam dimensi pertama. Kemudian mandiri, bernalar kritis untuk kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, itu yang menjadi muaranya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sejak dicanangkannya yang namanya implementasi kurikulum merdeka. Teori motivasi sebenarnya bukan motivasi internal, bukan karena rujukan, bukan karena ajakan, bukan karena paksaan. Motivasi itu berasal dari dalam diri. Motivasi berasal dari dalam diri seseorang, termasuk siswa. Elon Magekotea 387, sedangkan bersama ibunya dia bisa membantah, apalagi kita yang bukan ibu. Jadi harus ada panggilan dari dalam diri siswa sama dengan kita. Misal, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Itu pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat untuk memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bukan karena naik-naik bendera, bukan, tetapi bebas dari segala tekanan, termasuk bebas melakukan sesuai dengan kehendak diri yang dinilai sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Artinya tidak melanggar kepentingan orang lain. Berikutnya ada pertanyaan pemantik.
Pernahkah Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada murid? Tadi sudah, bahwa itu pernah. Kenapa Bapak Ibu memberikan? Sudah saya dengar tadi. Pernah dengar kata ini? Dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Kenapa kita dihukum dengan penghargaan? Misal, contoh ya, saya ini diri saya sendiri. Saya masuk ke PMM. Saya lakukan segala cara untuk dapatkan sertifikat. Proses kopi, kopes, itu terserah saya. Sesuai dengan jadwal saya, cara saya, kemudian terbit sertifikat. Ini bisa. Kalau Anda seperti ini tadi, saya seperti itu tadi, apakah sertifikat yang saya dapatkan atau penghargaan yang saya dapatkan itu bisa berguna ke saya atau tidak? Mungkin berguna pada saat dicari ada sertifikat begini baru berguna, tetapi untuk ilmu yang saya dapatkan sekaitan dengan sertifikat itu tidak ya, seperti itu. Jadi sebenarnya penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya adalah dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Dikatakan bahwa pengaruh jangka panjang dan jangka pendek sudah dijelaskan Pak Suwani tadi, bahwa anak bisa meningkat motivasinya pada saat itu saja, tidak untuk seterusnya. Kalau tidak dikasih hadiah, tidak cocok, belajar dengan baik. Kemudian penghargaan itu menghukum. Kenapa dikatakan menghukum? Bahwa anak akan merasa malas untuk belajar, seolah-olah biar dipaksa dia juga tidak mau mengajar. Kalau tidak belajar, kalau tidak dikasih penghargaan, ini seperti di rumah. Kalau nanti kelas 6 kemudian sepeda. Saya juga pernah biasa juga ya. Kalau anak memberikan produk ini, pada ternyata itu tidak bisa. Pada saat saya tidak bisa memberikannya tahun depan, saya tahu kurang jadi janji, ya di bawah kontrol ada kan? Ya ada. Saya juga pernah lihat bahwa anak yang tidak pernah mendapatkan penghargaan atau hadiah di kelas itu rasanya ada nenek itu. Disadari atau tidak disadari pasti ada. Saya juga kaget Pak waktu dapat materi. Loh iya ya, ini hukuman sosialnya sangat besar dampak sosialnya. Anak merasa terkucilkan, yang lain selain 1, 2, 3. Iya, merusak hubungan. Nah, kemudian selanjutnya adalah penghargaan menurunkan kualitas ada hubungannya dengan yang tadi tidak berkualitas karena mencari segala cara untuk dapatkan sertifikat untuk mencari bilangan misalnya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, harus dicontoh orang lain karena ini adalah terbit minggunya, harus dicontoh ya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, tidak ada dorongan dari dalam keinginan tak untuk melakukan sesuatu kreativitas sesuai dengan pola pikir kita sendiri. Ya bisa disimpulkan bahwa kita dihukum oleh penghargaan. Pengakuan atas proses yang dilakukan oleh anak, misal memberi dukungan secara khusus, kemudian memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada seluruh murid tanpa terkecuali, beri pengakuan secara terus-menerus, kontinu dan konsisten, fokus pada apa yang dilakukan oleh murid. Jadi misal di dalam formatif kan sifatnya kontinu, pertemuan ini akan datang dan itu akan terangkum menjadi sebuah perkembangan atau pengetahuan anak murid. Jadi harus mungkin memberikan apa lagi? Memberikan dukungan atau pengakuan ke murid kita supaya dia memunculkan motivasi internal. Contoh kalimatnya, kemarin saya perhatikan rasa empati besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu pengakuan dari rasa empati. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Dan masih banyak kalimat positif yang sesuai dengan pengakuan atau apresiasi dari kita.
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Nomor satu. Dua kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, tergantung dari kita ya. Ya, bisa dicatat, diingat-ingat itu jawaban. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah hukuman atau konsekuensi? Baik. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada sang pelajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Nah. Baik, ada beberapa yang saya dengar begitu benar dan ada beberapa. Ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Ya, karena di dalam PJOK harus ada pemanasan, begitu barangkali ada pemanasan. Jadi kalau terlambat tentu tidak pemanasan, kan? Ya, harus terjadi. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Itu ya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, tidak dihargai. Konsekuensinya itu keadaan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau dikeluarkan. Keluar dari kelas ini, jangan ikut IPA misalnya. Itu konsekuensi. Ini ada hubungan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang akan menjadi orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia dari apa yang dia lakukan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu sesuai dengan teorinya Gossen dan gaya Gossen. Ada bentuknya disiplin of restitution. 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam air, dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Itu cirinya. Keyakinan kelas. Apa kaitannya keyakinan kelas dengan restitusi? Pokoknya ada restitusi itu mencari solusi, tetapi mungkin keyakinan kelas adalah jembatannya. Pernyataan pemantik, saya tidak tahu gambar apa tadi malam itu jam 10 nih. Gambar apa saya ambil dari yang lucu-lucu saja. Yang pasti ada ketawa biasanya. Ya, apa alasan Bapak Ibu menggunakan helm ketika berkendara motor? Takut sama polisi. Silakan dulu. Ini. Kenapa pakai helm? Supaya tidak kena debu, terhindar dari panas matahari. Terhindar dari. Ya langsung. Oke, saya. Kenapa saya pakai helm ketika berkendara motor? Karena memang itu peraturannya bahwa ketika kita berkendara motor harus menggunakan helm. Yang kedua, untuk menghindari debu, biasanya debu masuk ke mata. Ketiga, ketika panas matahari terlalu panas. Oke, terima kasih. Kalau saya sesuai dengan saya ya, karena kalau ke sekolah tak pakai helm ya. Kalau di rumah tak pakai helm ya. Karena tahu saya itu rahasia. Itu bisa ya. Karena aturan, tak pakai rahasia. Iya, karena kemarin kita pernah ada motor
kebetulan itu kan baru pulang SMA 1 dan bapak tidak pendidikan. Iya, dan bapak tidak pendidikan jadi. Ya, kalau saya pribadi pertama itu ya memang aturan ya. Terus kedua seperti gua bilang tadi melindungi debu, angin segala macam. Kemudian yang paling saya ini menghindari apa bukan ini kecelakaan kan bisa melindungi kita pada saat kecelakaan. Jadi untuk Ibu Samsia ya kalau bisa menggunakan helm. Kita tidak tahu ini besok-besoknya entah kita yang ditabrak atau apa kayak namanya kan di antisipasi takut. Saya apresiasi apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu, terutama dengan saudari kita Ibu Marniati SPD bahwa sudah memotivasi rekan-rekan bahwa gunakan helm bukan hanya untuk mematuhi peraturan, tetapi iya, kalau mau tahu peraturan berarti mau kita tahu bahwa Bapak polisi tahu bahwa saya ini selalu pakai ya jadi pakai ini kan ya berat. Baik, satu yang saya mau sampaikan semuanya adalah saya biarkan perlu memancing pakai celana pendek kan juga pakai kain kecuali di rumah. Aturan saja, mengapa harus keyakinan keras? Nah, tadi juga saya mengarah di sana ada peraturan keras. Apa yang membedakan sebenarnya peraturan keras dengan keyakinan keras? Ada tak? Atau sama sih peraturan keras dengan keyakinan keras? Iya. Mengapa kita perlu 3M menggunakan masker mencuci? Itu sama saja tadi, itu faktor kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat kita mengikuti pelatihan? Karena kalau peraturan tadi, kalau tidak ada pasti dihukum. Ada konsekuensinya. Ketika keyakinan, maka itu kita tidak akan memberikan hukuman. Hanya bagaimana anak-anak memberikan meyakinkan bahwa anak sekalian yang Anda lakukan tadi itu adalah salah dan kembali untuk memperbaiki tadi. Iya, saya biasa terlambat Bapak Ibu, biasa terlambat mau setengah jam atau mau 40 menit di dalam. Saya biasa kasih tidak apa terlambat, tetapi tidak pernah lupa penulis itu kalau masuk tetap masuk meminta maaf penulis. Maaf nak, saya terlambat. Itulah sebenarnya yang harus dibangun oleh murid. Mungkin terlambat. Saya sudah punya pengalaman yang menyakitkan mereka, dua kecelakaan. Mati yang mau diterpuikan untuk menjalankan tugas. Ya. Kita punya orang yang keyakinan keras, lingkungan positif terhadap budaya positif. Hopnya itu sekolah yang memiliki budaya positif tidak bisa tercapai kalau lingkungannya tidak positif. Tidak bisa kalau tidak ada keyakinan keras atau keyakinan sekolah. Dan semuanya itu lahir dari peraturan keras. Saya melihat tadi di sana. Tidak boleh menggunakan HP di kelas. Ada tadi saya baca di sana. Apakah itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Ya? Peraturan. Tidak boleh membawa HP di kelas. Itu peraturan atau keyakinan kelas? Ya. Banyak versi lah. Ya, tidak apa-apa. Kita ya. Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Peraturan itu sifatnya negatif. Ada kata negatif. Tidak boleh membuang sampah. Itu negatif. Itu peraturan. Tetapi kalau keyakinan dia bernilai positif. Makna apa ini? Makna tersembunyinya itu kalimat. Misal kita selalu disuruh untuk menjaga kebersihan kelas. Buanglah sampah pada tempatnya. Kira-kira itu peraturan kelas atau keyakinan kelas? Buanglah sampah pada tempatnya. Bisa dia kata-kata supaya bisa dihitung berapa orang keyakinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang. Berarti 4, 5 orang tidak. Ya.
buanglah sampah. Terkesan bahwa itu adalah keyakinan kelak pada hari hukum. Tapi dia tetap positif. Padahal keyakinannya di situ apa yang mau dicapai? Kebersihan, menjaga kebersihan sebenarnya. Ya kan? Nah, begitulah keyakinan keras. Jadi saya melihat biasa juga ada posting teman-teman disuruh bikin poster. Saya lihat keyakinan keras mulai kemudian ini baru peraturan keras, tapi bermakna positif. Ya, selalu kembali kamu ke tempatnya. Apa itu keyakinan atau peraturan? Peraturan. Bagaimana bentuk keyakinan kerasnya? Nah, seperti ini. Selalu kembali kamu ke tempatnya. Berarti kita menanamkan sikap tanggung jawab di kelas ini. Dilarang mengganggu orang lain, berarti harus menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain dengan aturan-aturan yang dia buat. Kemudian berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu tadi berkaitan dengan keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, merokok. Nah, itu berhubungan dengan disiplin kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan dan keamanan. Kesimpulannya bahwa keyakinan kelas itu merujuk pada nilai-nilai P3 yang 6 dimensi. Tetapi tidak dituangkan di dalam kalimat itu, tidak. Tetapi anak merasa bahwa itu yang harus dilakukan. Tidak mengatakan buanglah sampah ke tempatnya. Bukan, karena itu hanya sekedar kalimat perintah. Tetapi yang perlu adalah itu tadi, bukan sekedar beriman seperti yang saya katakan tadi, bukan sekedar beriman, tapi dia juga harus bertakwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, kemudian bersikap di dalam bersosial masyarakat. Untuk mendalami itu mungkin harus dibahas lagi. Pernah saya minta sama ibu Niswana untuk membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, tetapi beliau tidak sempat, selalu tidak sempat. Bahkan saya faktor menilai, jadi tidak saya imbas ini. Itu dilalui dengan tahapan keyakinan kelas, pembentukan tabel T dan tabel Y. Seperti ini, tampak seperti dan tidak tampak seperti ini. Nanti kita bahas. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada empat. Selain dari kebutuhan bertahan hidup, motivasi itu tidak akan ada dari dalam kalau ini tidak terpenuhi. Rasa kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Sebenarnya 5, tetapi untuk makan, hidup dan aman itu kan pokok itu. Ya, kebutuhan primer itu di dalam sandang, pangan dan papan itu sudah ada. Tetapi perasaan, merasa disayangi, diterima, merasa punya kelebihan, merasa bebas kemanapun, tidak terikat dan bebas merasa senang. Ya, itu adalah yang harus dipenuhi di dalam diri siswa, bahkan di diri kita juga, supaya harus dibahagia ke sekolah. Restitusi 5 posisi kontrol. Ini pernah siapa yang pernah di BMM ini? Pernah dapat di BMM satu orang? Ya, restitusi atau posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5 posisi, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ciri-cirinya itu ada semua ke bawah. Saya pernah ditugaskan seperti ini dan saya menjawab, saya itu adalah posisi teman kepada siswa dan selaku pemantau. Saya belum bisa menjadi manajer. Tetapi di kurikulum Merdeka ini, kita guru itu diharapkan selaku manajer, harus selalu manajer. Kenapa? Karena di manajer ada solusi. Sepanjang masih pemantau berarti ada konsekuensi. Ada konsekuensi berarti ada hukuman. Jadi kita sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini. Dan kembali lagi keyakinan kelas. Anak membuat aturannya, kemudian kita mengingatkan aturannya, dan apa yang akan dilakukan karena anak itu sudah melanggar aturannya sendiri. Nah, jadi sejalan dengan peraturan pemerintah bahwa anak itu harus merdeka, dan kalau ada yang berbuat kekerasan kepada anak,
itu pasti penjara, otomatis Pak. Itu sejalan dengan tujuannya kurikulum sebenarnya, bahwa setiap guru itu harus menjadi posisi manajer di dalam menjalankan tugasnya supaya tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan di dalamnya. Pernah di semua ini? Pernah di? Iya. Ada di ini BMM. Ada di BMM ini ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masuk kembali ke pembahasan kita setelah jeda istirahat dan makan siang. Baik, terakhir segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah pola restitusi dengan menerapkan tiga proses di dalam itu kapabilitas dia kasih masuk grup yang satu. Kapabilitas masih banyak di sini, ada di sini. Dari sisi bawah menstabilkan identitas, meyakini bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang disampaikan itu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Itu adalah menerangkan. Kemudian validasi tindakan atau sesuai dengan kebutuhan ini tergantung dari gurunya bagaimana mendeskripsikan perilaku yang salah itu menjadi positif. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan terkait itu tadi, apa keyakinan keras. Kalau ada keyakinan keras berarti bisa nikmat restitusi, bisa juga ciptakan lingkungan yang positif dan budaya positif di sekolah. Karena ada tahapannya sampai ada solusi bagi anak. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tadi tadi prosesnya sama. Ini videonya sudah sampaikan tadi, tanggapannya juga. Ini di kanan-kanan. Ini sudah selesai. Mudah-mudahan setelah saya menyampaikan topik diseminasi tentang budaya positif ini, saya sangat mengharapkan atau menjadi ide pemikiran bahwa di sekolah kita sedikit ada perubahan. Biar sedikit, yang penting dia kontinu. Jangan bikin, karena tidak ada yang bisa budaya itu. Budaya itu tidak bisa sehari dua hari. Dia memakan waktu, proses waktunya itu tahunan. Kalau untuk menciptakan lingkungannya barangkali dalam lingkungan yang kecil seperti kelas itu bisa 2-3 hari. Tapi prosesnya juga harus ada tadi itu seperti tabel Y, tabel C itu harus pahami anak-anak apa itu keyakinan kelas. Jadi bagus mungkin Pak sampaikan ke Bapak karena tidak ada kepala sekolah makasih kurikulum ini menjadi saran Pak. Bagaimana nanti kalau di awal semester itu semua guru Pak membuat keyakinan kelas dengan tahapan tabel Y, tabel T dan tabel Y supaya bisa anak itu memang paham aturan itu muncul dari dia bukan dari guru atau sekolah. Nanti kalau 81, 82, 83 itu terkumpul semua aturan kelasnya atau kesepakatan kelasnya sebagai keyakinan kelas, diyakini itu kan menjadi keyakinannya sekolah. 1 semester kita kaji lagi keyakinannya, 2 semester kita kaji, mungkin di semester ketiga atau tahun kedua itu bisa menjadi budayanya sekolah yang berkarakter. Begitu di sebenarnya, tapi kalau tidak bisa berubah sedikit pun
mungkin sangat riskan juga. Jadi marilah kita buat semua teman-temanku, orang tuaku, bahwa promosi untuk karakter SMP12 itu sebenarnya tergantung dari kita. Bahwa sekolah ini negatif, semua mau bahwa ini lebih dari sekolah yang lain. Saya kira seperti itu yang harus kita lakukan. Mungkin sebentar saya minta refleksi atau tanggapan dari beberapa orang guru. Saya video juga ya terkait tanggapannya apa yang sudah didapatkan di diseminasi. Terakhir sekali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakasek Kurikulum yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan diseminasi ini, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian kesediaan juga ini saya sangat berat kepada Bapak Ibu, seharusnya Bapak Ibu sudah beristirahat, tapi malah melayani saya di sini untuk diseminasi ya, atas persiapan dan bukti tanggung jawab terhadap kegiatan Kogel komunitas praktisi kita. Saya ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, kalau ada kata-kata tadi saya yang salah, Pak, mohon dimaafkan. Kalau misal ada yang berlebihan itu dan menyakiti, itu tidak ada niat saya. Saya hanya manusia biasa seperti Bapak dan Ibu yang tidak luput dari hilang dan salah. Olehnya itu, kalau ada kebenaran yang muncul dari ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati dan saya muliakan anggota tugas Kismat SMP 17 Bukumbah. Jadikan tadi acara ketiga yaitu acara inti pada kegiatan kita, yaitu pemaparan topik diseminasi disiplin positif yang telah dibahas secara lugas, transparan, hanya dilihat oleh calon guru penggerak di sekolah kita, Pak Muhammad Tanya SPD dan guru penggerak angkatan 10. Moga-moga apa yang kita dapatkan di siang hari ini, kurang lebih 1 jam lebih, kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak, tambahan ilmu, dan tidak hanya sampai di situ, kita implementasikan dalam istilah agamanya, kita mengamalkan apa yang kita ketahui. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya tutup, sedikit saya tambahkan, marilah kita tak berhentinya memberi support, dukungan kepada guru kita, teman kita, Bapak Komandan. Guru pertama kita dalam kontes guru penggerak. Semoga Bapak banyak mendapatkan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang diemban ini bisa tercapai kepadanya untuk tercapai kita semua di sekolah ini. Keberhasilan padanya dalam guru penggerak ini keberhasilan kita semua. Karena ini satu-satunya atau pertama kalinya sekolah kita memasuki atau melakukan mengikuti kegiatan yang seperti ini. Informasi kedua saya sampaikan karena mungkin Pak Dana besok tidak sempat ke sekolah barangkali Pak, karena waktu lewatnya 1:30. Dan marilah kita melangkah ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Dan kembali saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk menutup kegiatan ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Assalamualaikum. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya menanggapi mengenai dari disiplin positif. Tanggapan saya yaitu penerapan sikap disiplin positif adalah sangat bagus dan menarik untuk diterapkan, karena dengan penerapan sikap disiplin positif memiliki banyak manfaat kepada murid, di mana dapat menjadikan murid menjadi tumbuh menjadi memiliki kepribadian yang mandiri serta bertanggung jawab. Dan disiplin positif juga dapat menjadikan siswa memiliki karakter yang lebih baik. Kemudian kedua, kesan saya terhadap materi disiplin positif ini yaitu saya sangat senang mengikutinya karena pembelajarannya begitu sangat menarik, di mana pemateri itu dalam menjelaskan sangat menarik, mudah dipahami, dan sangat jelas, dan juga memiliki banyak permainan yang membuat kita merasa senang dan sangat menarik. Kemudian kedua, saya bersedia untuk mengikuti kembali materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmawati SPD. Saya mengajar Bahasa Indonesia kelas 7 di SMP Negeri 12 Bulukumba. Saya ucapkan terima kasih dan merespon positif kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Pak Daniel karena sudah bersedia berbagi pemahaman kepada kami. Diseminasi ini mengubah pola pikir saya tentang budaya positif dan bagaimana cara menumbuhkan minat murid. Yang tidak kalah penting, saya mendapat pemahaman tentang penerapan segitiga restitusi. Kedepannya, saya akan berusaha untuk membuat perubahan berkaitan dengan disiplin positif di sekolah yang dimulai dari kesepakatan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat salah itu wajar bagi setiap orang. Saya juga pernah kita berpikir bagaimana sehingga kesalahan tidak kita ulangi kembali untuk berbuat salah. Ya, begini. Kalau dia sekolah supaya bagaimana ya, ke depan kalau ini
Jadi saya masih menggunakannya dan Debbie memaksa saya untuk menggunakannya. Jadi saya Pak Jakarta saya bilang kira-kira sikap kamu melanggar atau tidak sesuai